Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti bisa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini atau pagi ini. Minggu depan apakah akan ada sesuatu hal yang menakjubkan atau sesuatu hal sebagai kejutan? Tapi kalau saya bicara kejutan pasti banyak yang komplain kejutan aja, nggak jelas ujung-ujungnya kayak begitu pasti jawabannya ya. Ya gimana lagi kalau saya bilang kejutan, tapi apakah kejutan itu bisa disampaikan di media apa tidak? Tapi ya kita kasih clue-cluenya saja barangkali seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ada kejutan di minggu besok nih. Ya mudah-mudahan ada kejutan di minggu besok. Ya apa itu kejutannya? Barangkali ya berkaitan dengan hal kasus yang sedang kita hadapi nih, yaitu kasus Subang. Kasus Subang itu ada dua, yaitu satu kasus yang memang bagian pembunuhannya, dan yang kedua adalah kasus uh, tipikornya atau di yayasannya. Nah, ini ada dua kasus nih ya. Ya tentu kita akan bertanya-tanya apakah keduanya akan saling berkaitan apa tidak gitu kan ya. Walaupun memang katanya disinyalir bahwa memang kemungkinan bahwa ini memang ada motif terkelibatan dari masalah berbau keuangan atau dari yayasan, karena yayasan adalah ada sumber dana di sana, ada sumber keuangan yang jadi apa namanya, yang jadi ininya adalah bahwa uang itulah mungkin jadi sumber malapetaka ini. Ya, memang kalau sudah bicara masalah uang, ya siapa aja bisa gelap mata ya kalau sudah bicara masalah uang. Ya bisa jadi gelap mata dalam artian uang adalah bukan segalanya, tapi tanpa tanpa uang tidak ada segalanya. Artinya bahwa memang uang bisa jadi uh, pemicu, uang bisa jadi pendobrak, uang bisa jadi pembuat sesuatu. Ya, atau tanpa uang kita menjadi sesuatu. Ya, orang kalau berkaitan dengan masalah uang berarti ada materi. Kalau sudah ada materi berarti berkaitan dengan perut nanti larinya. Ya kalau perut kan nggak ada yang bisa nahan, ya kan? Siapa yang bisa nahan perut kalau sudah lapar? Jangankan manusia kan, kadang kalau sudah lapar kan ya, hewan aja kalau sudah lapar kan apa aja digigit gitu kan, ya kan? Yang tadinya teman kalau sudah lapar kawan, nggak ada teman nggak ada kawan, kadang-kadang digigit. Bisa jadi itu pun terjadi pada kita manusia. Pada saat kita kehilangan apa-apa, ya tidak punya apa-apa, ya bisa jadi kita juga bisa menggigit gitu. Orang siapapun kita gigit gitu. Artinya bisa kita habisin orang juga. Kita ya tidak menutup kemungkinan hal-hal semacam itu bisa terjadi pada kita semua. Apakah di kasus Subang ini terjadi seperti itu? Ya tidak menutup kemungkinan semuanya bisa terjadi seperti itu. Ya, bahwa apakah ada kaitannya antara yayasan dan kasus malapetaka ini, kasus Subang ini, ya itu pun kita akan tunggu seperti apa. Tetapi yang jelas bahwa minggu ini, minggu besok ini akan ada sesuatu hal yang memang menjadi kejutan ya, dimana mungkin saja ya ini semakin terlihat bahwa memang hal ini semakin masif pergerakan ini, yang kita lihat memang sebenarnya ya saya pribadi sebenarnya ya, loh kenapa kok lama banget gitu kalau saya pribadi ya, padahal sudah jelas-jelas gitu, padahal sudah jelas-jelas tapi kenapa kok lama banget gitu. Ya tapi ya kita sekali lagi kita tidak boleh underestimate kepada pihak kepolisian bahwa mereka sudah bekerja sangat luar biasa, tetapi ya kita masyarakat mah kan hanya pengen simpel-simpel doang gitu, kalau kita masyarakat mah ya gitu kan, wajar saja lah ya, jangan salahkan kita karena kita memang menaruh pundak semua kan ada di pundak kepolisian ya, pundak penyidik gitu kan. Ya berharaplah apa namanya bahwa ini bisa cepat selesai. Harapan kita semua sih. Pasti itu harapan kita semua. Ya kita tentunya support Polda Jabar. Kita support terus. Nggak mungkin kalau kita tidak support ya. Kita support terus Polda Jabar sampai detik-detik terakhir ya. Yang jelas bahwa kalau ada niat misalkan dibersihkan ya dibersihkan. Kalau memang ada kemungkinan dimiskinkan ya dimiskinkan. Kalau mungkin kamu dihilangkan ya dihilangkan. Ya kan? Kalau perlu, ya kan? Karena ya kalau perlu memang kalau diperlukan ya harus dimiskinkan. Kalau perlu ya harus di apa namanya dihilangkan semuanya, diambil semuanya kalau perlu. Ya itu kan resiko daripada sebuah
hal yang dilakukan. Kalau kita melakukan suatu hal kebajikan, maka kita akan menerima harumnya kebajikan. Tetapi kalau kita melakukan suatu kejahatan, maka kita juga akan menerima bau busuknya kejahatan tersebut. Itu sudah lumrah dan itu sudah hukum alam. Di mana kita menanam, maka kita akan menuai. Di mana kita menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Tadi kan saya sampaikan seperti itu. Ya kalau misalkan ada kasus yang sudah berlama-lama dalam kejahatan, yang berlama-lama dalam merugikan orang lain, yang berlama-lama menikmati hal yang tidak halal, ya suatu saat ini juga akan kembali kepada dirinya, maka dirinya pun akan mendapatkan risiko itu. Itu adalah hukum alam. Makanya bahwa kalau misalkan ada pemiskinan, maksud saya dimiskinkan, dihilangkan hartanya, ditutup jalur-jalur yang menjadi masukan ya seperti itu, ya itu wajar-wajar saja akibat daripada apa yang selama ini ditanam seperti itu kan. Jadi minggu ini, apakah memang minggu ini atau minggu besok ini ada sesuatu hal yang kejutan? Saya kira clue-cluenya sudah disampaikan dari awal tadi ya. Saya yakin para netizen sudah bisa menangkap ini semua seperti itu. Yang jelas bahwa yang kita tunggu itu adalah apakah ada kaitannya. Nah ini, kalau misalkan ada kaitannya, ini kita jadi bertanya gitu kan. Sedangkan kita tahu tersangka 5 yang sudah teridentifikasi adalah yaitu saudara Ramdhanu, Bapak Yosef ya, kemudian Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Apakah ada lagi nama-nama lain selain mereka yang memang belum disebutkan karena ada dasar ketakutan dan lain sebagainya? Ya, seperti itu. Apakah hanya betul-betul 5 orang? Rasanya kalau saja 5 orang, jujur saya pribadi jujur saya tidak setuju kalau hanya 5 orang. Karena kan pasti ada yang namanya dalang, ya. Pasti ada namanya pesuruh-pesuruh, asisten dalang, ya, anggota dalang, pesuruh, eksekutor. Ya kan, saya kira mungkin bisa jadi lebih dari 5. Kalau hanya 5 saja, saya juga ini sedikitnya agak pesimis apakah hanya 5. Ya, tentu sekali lagi, siapa dalang di balik kasus Subang ini? Dalangnya siapa ini? Ya, kita pengen bertanya aja. Siapa dalang di balik ini semua? Ya, siapa yang coba untuk mencoba untuk menghilangkan nyawa kedua wanita di balik ini semua. Apa motif yang sebenarnya di balik ini semua? Ya, memang sudah teridentifikasi bahwa motifnya adalah uang. Tapi ya uang yang mana ini yang kita cari. Apakah uang yang 30 juta? Yang katanya ada di sana uang 30 juta dan tidak diambil. Apa karena uang 30 juta itu sehingga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia menjadi korban? Ataukah ada uang lain di TKP yang memang mungkin menjadi perhelatan uang itu sehingga terjadi pertikaian dan merobohkan kedua korban? Sekali lagi, kita masih menunggu uang mana yang menjadi masalah motif ini. Menarik sebenarnya ini, ya. Akan terbuka nanti di persidangan, tapi kita berharap masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Indonesia dan di luar negeri, kita doakan mudah-mudahan persidangan dalam keadaan bersih, persidangan tidak ada kong kali kong, persidangan tidak ada suap menyuap. Kita doakan semua. Karena apa? Setelah kita percaya kepada Bapak Kapolda Jabar, Bapak Ahmad Wiyagus yang notabene adalah sebagai pemilik Hugeng Award yang artinya bahwa anti suap, mudah-mudahan lah ya di kejaksaan ini ya mereka juga anti suap, mudah-mudahan ya. Kita doakan semua, karena kalau sudah berkaitan dengan suap menyuap, wah repot dah, habis saja lah, pokoknya kasus ini nggak akan jelas ya pokoknya. Ya itu makanya kita berdoa mudah-mudahan tidak ada suap menyuap di kasus nanti pada saat persidangan nanti ya. Doakan sama-sama rekan-rekan sahabat, mereka yang coba-coba untuk menyuap, semoga Allah memberikan ganjarannya saja gitu ya, kita doakan seperti itu
ya. Tadi apa yang sebelum saya katakan bahwa ya itulah pokoknya ya. Kadang-kadang kalau sudah gitu ngeblank gitu, sudah ada di pikiran, jadi pada saat ini jadi ngeblank lagi. Ya begitulah pokoknya ya, kita nunggu nanti sampai persidangan, apakah persidangan di tanggal 20 Februari, ataukah di tanggal 30 Februari, ataukah di tanggal 5 Maret, kita tunggu saja. Mau kapanpun tanggalnya, pokoknya kita tunggu. Terus kawal kasus Subang ya. Mudah-mudahan dengan molornya waktu ini bukan berarti mengidentifikasikan bahwa ada ketakutan dari pihak jaksa. Jangan sampai kita berpikiran begitu. Kita yakini bahwa jaksa yakin karena dengan mengambil keputusan untuk menerima P21 dari kepolisian berarti sudah ada siap untuk bertempur di persidangan nanti ya. Ya mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan kuat nih jaksa penuntut umumnya karena ini bukan main-main. Ya, bukan main-main karena pada saat jaksa penuntut umum menerima berkas setelah dipelajari setelah berkaitan dengan dua alat bukti, yakin bahwa kuat apa tidak nanti akan dijadikan pertempuran di persidangan, kan nggak main-main itu dalam menerima itu. Ya nanti nama baik kejaksaan akan tercoreng di sana ya, karena kan sekarang pihak kepolisian sudah lepas, ya kan? Sudah lepas, sudah dikasih P21 ya sudah lepas. Kejaksaan yang bergerak sekarang. Ya jaksa di sana nanti akan bertempur. Apakah jaksa bisa memberikan keyakinan kepada pihak hakim nanti di sana? Ya, karena masing-masing yang harus bisa meyakinkan pihak hakim. Nah ini penting. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang sudah dipersiapkan? Kita tunggu saja. Bagaimana nanti cercaran pertanyaan-pertanyaan disampaikan, saling adu argumen, saling adu pendapat, saling adu statement dan lain sebagainya. Ini yang kita tunggu dan kita nantikan. Kasus Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.